Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Khotimah, NIM A1J1 18001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi sebagai tugas praktek mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Sistem peredaran darah manusia merupakan suatu proses biologis yang terjadi di dalam tubuh manusia yang berperan untuk mengedarkan zat atau sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat sisa ke alat ekskresi atau pengeluaran. Pada dasarnya, sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah dan alat peredaran darah manusia. Darah adalah cairan dalam tubuh manusia yang beredar melalui jantung, pembuluh darah arteri, kapiler, dan vena. Proses peredaran darah dipengaruhi juga oleh kecepatan darah, luas penampang pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Darah berperan dalam homeostatis atau keseimbangan, berfungsi sebagai medium untuk membawa berbagai bahan dan dari sel, menjaga perubahan pH, mengangkut kelebihan panas ke permukaan tubuh untuk dikeluarkan, berperan penting dalam sistem perubahan tubuh, dan memperkecil kehilangan darah apabila terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Terdapat 3 jenis utama pembuluh darah, yaitu yang pertama, ada pembuluh darah arteri. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri adalah darah yang mengandung oksigen tinggi sehingga disebut juga sebagai darah bersih. Arteri ini bercabang, membentuk cabang yang lebih kecil disebut sebagai arteriole. Arteriole kemudian membentuk cabang yang lebih kecil lagi disebut sebagai kapiler. Arteri mempunyai dinding yang tebal dan kuat, tetapi mempunyai sifat yang elastis, memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan tunika intima atau lapisan dalam sel. Merupakan lapisan yang sangat tipis, permukaannya halus, dan berhubungan langsung dengan darah yang mengalir. Kemudian yang kedua ada tunika media atau lapisan tengah. Merupakan bagian terbesar dari dinding pembuluh darah di aorta dan arteri besar lainnya, tersusun atas rabut jaringan elastis dan jaringan ikat yang memberi kekuatan pada pembuluh darah untuk berkonstruksi dan dilatasi untuk mengakomodasi darah yang diejeksikan dari jantung dan menjaga aliran darah agar tetap dan teratur. Kemudian yang ketiga ada tunika adventitia atau lapisan luar jaringan ikat. Merupakan lapisan jaringan ikat yang mengikat pembuluh darah dari jaringan sekitarnya. Kandungan jaringan elastis pada arteri yang kecil dan arteriola lebih sedikit. Dan lapisan media pada pembuluh darah ini tersusun terutama oleh otot polos. Karena banyaknya otot tersebut, maka dinding arteri relatif lebih tebal. Terhitung sekitar 25% total dari diameter arteri dan dindingnya sekitar 67% total dari arteriola. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah vena. Vena berfungsi membawa darah dari kapiler kembali ke jantung dan paru-paru. Vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida sehingga disebut juga sebagai darah kotor. Vena terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada tunika intima. Terdiri dari lapisan endotelium yang mengandung sel pipih selapis dan lapisan subendotelium yang berisi jaringan ikat tipis langsung berhubungan dengan tunika adventitia. Kemudian yang kedua ada tunika media. Lapisan yang tipis, otot polosnya bercampur dengan jaringan ikat. Kemudian yang ketiga terdapat tunika adventitia.
adalah lapisan yang paling tebal pada vena. Lapisan ini juga lapisan yang paling berkembang, terdiri dari jaringan ikat longgar dengan serat kolagen yang membentuk berkas-berkas longitudinal. Sel fibroblast tampak di antaranya dan sel-sel otot polos juga sering tampak pula. Kemudian yang keempat ada vasa vasorum, adalah pembuluh darah kecil yang memberikan suplai metabolik ke sel-sel di tunika adventitia, tunika intima, dan tunika media. Kemudian yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Merupakan penghubung arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, absorpsi sekret kelenjar, dan memungkinkan pertukaran air dan bahan kimia antara darah dan jaringan. Pembuluh darah kapiler memiliki dinding tipis yang terdiri dari lapisan sel endotel, kemudian terletak memanjang sesuai dengan aliran darah dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis disertai sel perivaskular atau disebut juga sebagai perisit. Perisit ini terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel endotel. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Itulah tadi penjelasan saya tentang sistem sirkulasi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.